Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan selalu berdoa. Pada kesempatan ini, kita masih belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Anak-anakku, materi pada hari ini yaitu mengenai analisis struktur kebahasaan. Minggu kemarin kita membahas mengenai gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Anak-anakku, mari kita mulai mengenai analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Analisis struktur teks eksplanasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama atau A, pernyataan umum. B, penjelasan proses. C, penutup atau simpulan. Pernyataan umum adalah bagian awal teks eksplanasi berisi gambaran umum suatu aspek dan peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Misalnya pada contoh teks eksplanasi pernyataan umum, fenomena turunnya salju pada musim dingin. Selanjutnya, penjelasan proses. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa inti masalah yang dijelaskan terdapat pada bagian ini. Tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sebab akibat. Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Penutup merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul setelah pernyataan bagaimana atau mengapa terjawab, namun tidak semua teks eksplanasi menggunakan penutup. Pada teks eksplanasi kompleks, penutup biasanya berisi simpulan atau interpretasi dari penyebab munculnya fenomena yang dijelaskan. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis kebahasaan teks eksplanasi. A. Penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosakata umum bahasa Indonesia, bahasa serumpun, dan kosakata bahasa asing. Proses pembentukan istilah dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. 1. Pemadaan atau penerjemahan. Misalnya, busway menjadi jalur bus. Penyerapan kosakata asing. Contoh kata kamera. Kamera pada kata asing menggunakan huruf C menjadi kamera. Kamera penulisan menggunakan kata K. Yang ketiga, gabungan penerjemahan dan penyerapan. Misalnya, subdivision menjadi subbagian. Contoh istilah, kata badai, yaitu angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Kata tropis, yaitu mengenai daerah tropik sekitar Khatulistiwa.
Anak-anakku, yang B, penggunaan keterangan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat berada di akhir, awal, bahkan tengah kalimat. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Pada teks eksplanasi sering dijumpai keterangan waktu. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu, menggunakan kata penghubung pada, sejak, kemarin, sekarang, besok, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan seterusnya. Contoh dalam bentuk kalimat, sejak akhir Agustus sesekali hujan terlihat turun di beberapa titik di Indonesia, meskipun masih dalam intensitas yang rendah. Keterangan waktu pada kalimat tersebut adalah sejak akhir Agustus. Sekarang mengenai penggunaan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertai. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian. A. Konjungsi antar kalimat pertentangan. Contoh kata penghubungnya, akan tetapi, namun, sekalipun demikian, meskipun demikian, dan sesungguh pun demikian. Yang B, konjungsi antar kalimat waktu. Contoh kata penghubung, kemudian, setelah itu, sebelumnya, selanjutnya. Contoh dalam bentuk kalimat, Ibu belanja baju di pasar Klewer. Setelah itu, Ibu berbelanja kain di pasar grosir Solo. Yang C, konjungsi antar kalimat penambahan. Contoh kata penghubungnya, tambah pula, lagi pula, dan selain itu. Contoh kalimatnya, Ima merasa pusing kepala. Selain itu, suhu badannya demam tinggi. D, konjungsi antar kalimat pembalikan. Contoh penghubungnya, sebaliknya. Contoh kalimatnya, pencuri itu tidak mengindahkan tembakan peringatan. Sebaliknya, dia melawan polisi dengan menggunakan parang. Konjungsi antar kalimat penguatan. Contoh kata penghubungnya, malahan dan bahkan. Contoh kalimatnya, Taman Anggrek sudah dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, taman tersebut penuh dengan pengunjung pada hari Minggu. Demikian penjelasan hari ini. Semoga kalian mudah memahami dan mengerti tentang materi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.